الصلاة على النبي. Kan sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Binti Ariyanto wa Arya Jaya Indra bin Dari wa Thalitha Muhammad Fajar Al-Farizi bin Marwan wa Rabi'ah Fania Keisha binti Doni bin Jana. Allahumma ja'alahum bala'an salihan badiyah rafi'an lirul walidain wa yatakhallaqna bi akhlaqin hasanah wa yatakhallaqna bi Sayyidina Ali wa yatakhallaqna akhlaq Hasan wal Husain wa yatakhallaqna bi Khadijah wa Fatimah Zahra wa Aisyah Radha wa ja'alahum halan thayyiban mubarakan. Amin. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, cucunda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah Allah izinkan beliau semua untuk hadir berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bakir bin Mustafa Al-Habsyi, guru kita yang tercinta Al-Habib Muhammad Bakir Al-Idrus, guru kita Al-Habib Abdul Basit Al-Kaf, di mana beliau semua kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah. Allah kabulkan seluruh hajat-hajat beliau, Allah mudahkan seluruh urusan beliau, dan Allah limpahkan keberkahan kepada beliau semua sekeluarga, dan Allah kembalikan keberkahan itu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh yang hadir, Bapak Ketua Majelis Ta'lim Al-Mubarak maupun Bapak Ketua Majelis Ta'lim Jalsatul Mustafa yang mungkin hadir, dan majelis-majelis yang lain yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi daripada hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan sahibul bait sekeluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah keberkahan hidup dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di majelis yang kita cintai ini, sama-sama dalam rangka melaksanakan rutinitas Majelis Ta'lim wal Maulid Al-Mubarak di setiap malam Jumatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah pelihara majelis ini dijadikannya sebagai majelis perkumpulan yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana di malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul di taman surga yang ada di muka bumi, maka mudah-mudahan kembali Allah kumpulkan kita semua di taman-taman surga yang asli bersama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaibis syurafa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita di malam hari ini alhamdulillah mendapat kunjungan daripada guru-guru mulia kita, dan insya Allah tidak seperti biasa karena ini momen sangat jarang ya. Jadi kita akan langsung saja nanti mendengarkan untayan mutiara hikmah dari beliau. Dan insya Allah untuk menyingkat acara kita akan langsung saja mendengarkan daripada nasihat-nasihat
yang insyaallah akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habasyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Mohon maaf atas rekomendasi guru kita. Maka yang kita minta terlebih dahulu untayan mutiara hikmahnya adalah guru kita Al-Habib Muhammad Bagir Al-Idrus. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syairil harami wal halali, summa salatullahi wa salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dhalali wa afdalu sahbi wa khairu ali. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدر ومدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المكرم صاحب المجلس داعي الله الحبيب باقر بن مصطفى الحبسي, mata'an Allah bituli hayati wa bi ulumi fid dharain, amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkah ilmunya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan juga para asatid, para dewan guru, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala malam hari ini mengumpulkan kita, memberikan kita nikmat, memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, dan juga memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu Allah jadikan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang dimana Allah turunkan rahmatnya, di hari yang mulia, di malam yang mulia, yaitu malam Jumat, malam yang agung, malam yang diagungkan oleh Allah, malam yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan daripada banyak hadis bahwa ketika malam Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyibukkan, banyak i'tikaf di masjid, banyak memakmurkan waktunya untuk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu keagungan daripada malam Jumat. Alhamdulillah, kita juga di sini duduk bersama untuk menuntut ilmu di majlis yang mulia ini adalah satu keanugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dimana yang dicintai oleh salafun saleh, yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang besar yang harus kita jaga, karena kalau tidak kita jaga, nanti ketika Allah murka kepada kita, maka falya'udzu billahi min dzalik. Allah haramkan kaki kita, Allah haramkan langkah kita, Allah haramkan jasad kita, Allah haramkan pikiran kita kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Walya'udzu billahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat adalah malam yang agung, malam yang dimana Nabi besar Muhammad menghidupkan dan para salafun saleh banyak melakukan amal-amal ibadah, berzikir, lebih bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis disebutkan, aksiru min salati alayya fa innahu nurun fi qabri wa nurun fi syirat wa nurun fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku. Kenapa? Karena solawat itulah
yang menjadi sebab nanti teman kita dikubur, yang menjadi sebab cahaya yang selalu menemani, yang menerangi kuburan kita. Bukan cuma di alam kubur, tetapi Nabi melanjutkan lagi fisirat, nurun fisirat, yaitu cahaya ketika melewati daripada siratal mustaqim. Dan juga bukan cuma di situ, tetapi Nabi menambahkan lagi dengan banyak solawat, maka nanti kita akan menjadi manusia yang bercahaya ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan daripada solawat. Banyak kemuliaan daripada solawat dan fadilah daripada solawat. Dan juga ada satu hadis qudsi di dalam keutamaan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah berfirman bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad di saat hidup, maka nanti kelak di saat dia di alam kubur, maka Allah perintahkan yang berkaitan saat itu di dunia bersolawat kepada kita. Contohnya apa? Saat ini kita solawat menggunakan baju koko, maka nanti ketika di alam kubur, baju koko tersebut diperintahkan sama Allah untuk solawat kepada kita. Bukan cuma di situ, kita gunakan sarung, kita gunakan peci, semua yang berkaitan di dalam tubuh kita, kaki kita, langkah tanah kita yang kita injak ketika kita bersalawat, semua nanti diperintahkan sama Allah ketika kita sudah di alam kubur, mereka bersalawat dan pahalanya nyampe untuk kita semua. Masya Allah. Ini di dalam hadis qudsi bahwa keutamaan salawat sangat besar. Kita di alam kubur sudah tidak bisa amal, tapi Allah perintahkan yang berkaitan dulu saat kita sholawat, diperintahkan sama Allah untuk sholawat supaya apa? Masuk amalnya untuk kita. Masya Allah. Ini keutamaan daripada sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan, perbanyak lisan kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lisan kita berat, lisan kita susah untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad, maka perhatikan, artinya sudah mulai sedikit kecintaan kita atau keimanan kita sudah lemah. Kenapa? Karena sholawat adalah amalan yang sangat ringan, sangat mudah, dan pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan yang pasti kita terima, kita berat, bagaimana yang lain? Dan sholawat ini adalah sebagai penambal daripada barangkali misal sholat kita, sholat duhur, misal sholat duhur kita karena nggak khusyuk, ada pikiran, ada yang lain, kita ketika sholat kita pikiran istri kita pikiran utang, istilah yang lain, tidak ada kehusyuan, barangkali sholat kita tidak diterima sama Allah, kita tambal dengan sholawat. Karena apa? Amal yang pasti sudah diterima. Barangkali juga zakat kita nggak pas, zakat kita ada nggak diterima karena kurang mungkin dalam segi zakatnya jumlahnya, atau zakat kita karena kita terpaksa, kita nggak rela, maka ditambal dengan sholawat supaya apa? Lubang-lubang amal kita ketutup. Karena apa? Tidak ada yang tahu ya hal sebab. Wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, ada yang tahu sholat kita diterima? Ada yang yakin di sini sholat kita, sujud kita, rukuk kita, i'tidal kita, ya puasa kita, zakat kita, ada yang yakin diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sholawatlah yang pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ringankan, basahi lisan kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tumbuh rasa mahabbah, cinta. Dan ketika timbul rasa cinta, maka demi Allah Nabi besar Muhammad tidak mungkin menyia-nyiakan cinta umatnya kepadanya. Pasti Nabi akan membalas. Ketika Nabi membalas, maka demi Allah kita pasti akan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi. Kalau sudah bisa di alam mimpi, maka nanti kita akan berjumpa dalam keadaan sadar, karena ini adalah hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo mulai dari sekarang kita dawamkan, kita minimal kita punya target sehari berapa? 3.000, 1.000, paling sedikit 1.000 kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semuanya sholawat itu mafatih, pembuka daripada semua kebaikan, mafatil khair, pembuka segala macam kebaikan, segala macam hajat, itu semuanya terletak di dalam sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tadi kita sudah membaca daripada sejarah singkat Nabi besar Muhammad, dan juga tadi kita tasmiyah. Nah, ini saya mau tekankan karena banyak di luaran sana banyak orang salah di dalam memberikan nama. Karena ini berkaitan dengan tasmiyah, saya ingin kasih tahu bahwa di dalam memberi nama itu juga ada hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nama ini ada hukumnya. Haram ketika kita memberi nama dengan nama-nama Tuhan daripada selain Allah. Contoh Krishna, betul. Wisnu, haram. Kenapa? Karena itu Tuhan selain Allah, nama-nama Tuhan mereka. Ini banyak terjadi, betul. Banyak nggak ngasih nama Krishna, Wisnu. Kalau ada di sini yang namanya seperti itu ganti. Karena haram, karena itu nama Tuhan-Tuhan. Ya. Makruh bagi apa? Bagi yang memberi nama dengan nama-nama orang-orang fasik, fusak. Ya, seperti apa? Stephen, siapa lagi? Alexander. Ya. Namanya Alexander tapi kulitnya hitam, jelek, hidungnya ke dalam, kan nggak cocok. Betul. Iya. Kalau Alexander tuh hidungnya mancung putih, enak, masih kelihatan gitu, keren dikit ya. Ya, jadi kita jangan pakai nama-nama orang fasik, fusak, makruh. Ya. Yang disunahkan apa namanya? Seperti nama para nabi, ya, nama para rasul. Ya, boleh pakai nama Allah. Ini juga banyak kejadian, banyak salah. Kita kalau mau pakai nama Allah, Asmaul Husna, kita tambahi depannya dengan kata abad. Misal Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Malik. Tapi kalau kita pakai nama Malik aja nggak boleh, haram. Karena itu nama Allah. Paham? Kalau kita mau kasih nama-nama Asmaul Husna, maka diawali dengan kalimat abad, abdu, hambanya Allah. Abdul Malik atau Abdul Rahman, Abdul Rahim, apapun itulah di Asmaul Husna boleh, bagus ya, tetapi pakai nama depannya abad. Jangan pakai nama langsung Allah. Ya, Malik nggak pakai Abdul Malik, namanya siapa? Malik aja nggak boleh. Karena apa? Itu nama Allah, nama mulia Allah. Ya, jangan kita pakai. Tapi kalau kita awali dengan abad, artinya kita hambanya Allah, betul. Ya, ini harus kita ketahui karena banyak orang nggak paham. Ya, dan nama itu sebab musabab akan diberikan syafaat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Nanti Nabi besar Muhammad itu saat ingin memberikan syafaat kepada umat-umatnya, ya, yang ada di dalam neraka, yang disiksa, maka Nabi bertanya, siapa lagi namanya yang ada di Nabi minta daftar nama-nama yang ada di dalam neraka. Maka malaikat menyebutkan nama-nama. Kalau nama kita nama orang fasik, nggak mungkin Nabi beri syafaat, betul nggak? Dipikir bukan umatnya, betul. Tapi kalau kita pakai dengan nama-nama, ya, nama-nama Islam, nama sahabat, pasti Nabi nolong. Oh, ini pasti umatku. Karena apa? Namanya nama sahabat, nama orang-orang soleh. Ya, dan juga bisa memberikan dengan kita ittiba, dengan mengikuti Nabi, nama orang-orang soleh, mereka akan memberikan syafaat, pertolongan karena sebab nama kita sama dengan mereka. Kita pakai nama Muhammad, Ahmad, Mustafa, ya, nama-nama Nabi. Ya, ketika Nabi dia mau memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang dalam neraka, pasti didahulukan nama-namanya. Kenapa? Nabi tidak mau ada namanya yang disiksa di api neraka, betul. Makanya kita berikan nama-nama Nabi, ya, nama Nabi Muhammad atau nama para anbiya yang lain tidak apa-apa. Yang penting jangan kasih nama-nama orang-orang fasik, betul. Kalau orang fasik hukumnya makruh. Kalau kita pakai nama Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan agama lain, haram, ya. Maka ingat, kita kalau berikan nama yang baik, ya, nama orang-orang soleh. Kalau perempuan Robiatul Adawiyah atau siapa, supaya apa? Supaya minimal, ya, kita beritiba mengikuti daripada mereka dengan namanya mereka. Insya Allah mendapatkan keberkahan daripada mereka. Wah, bisa jadi menjadikan perempuan yang soleha dengan nama orang-orang soleha, ya, dengan nama-nama orang-orang soleh, maka insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, ini yang saya akan sampaikan kurang lebihnya, karena nanti Habib Bagir akan menyampaikan lagi ilmu-ilmunya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, inti daripada majelis atau nanti yang disampaikan kepada Habib Bagir, intinya adalah satu. Yang pertama, intinya adalah satu, yaitu ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita amalkan. Ya, kita amalkan untuk diri kita.
Setelah itu kita baru sampaikan kepada orang lain. Itu yang dinamakan ilmu yang barokah. Kalau kita sering dengar ceramah, pulang sering dengar pengajian ilmu, tapi nggak nyangkut, nggak kita amalkan, berarti kita belum mendapatkan ilmu yang barokah. Kalau belum mendapatkan ilmu yang barokah, biasanya letaknya, penyebabnya, penghalang ilmu barokah itu di hati. Kenapa? Di dalam syair Arab disebutkan, laisa fil kutubi wa dafatir innamal ilmu fi suduri rijal. Sesungguhnya ilmu itu tidak ada di dalam kitab, tidak ada di dalam tulisan-tulisan, tidak ada di dalam manapun. Ilmu itu terletak di dalam hati-hati orang-orang besar, hati-hati orang-orang soleh. Maka ketika hati kita bersih, maka akan transfer hati tersebut daripada orang-orang soleh. Maka ilmu tersebut akan masuk menjadi barokah. Tetapi kalau hati kita busuk, hati kita kotor, masih ada kotoran, apalagi terhadap guru, waliyadzubillah. Jangan ada sekali, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali kita jelek hati dengan guru kita. Jangan. Karena apa? Bahaya. Kalau kita sudah su'dan sama guru kita, maka hati-hati. Walaupun seluruh wali dikumpulkan untuk meminta ampunan, maka selagi hati guru tersebut belum bisa memaafkan kita, maka tidak ada ampunan bagi kita, tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai su'dan ya sama guru kita, husnudzon. Orang-orang salaf itu ketika mereka mau belajar, itu mereka selalu berdoa sama, ya Allah tutup aib guru-guru saya. Ya Allah tutup aib guru-guru saya. Kenapa? Karena mereka takut ketika melihat aib atau kekurangan dari gurunya, maka hati mereka berubah. Ketika hati mereka berubah, maka keberkahan tidak ada. Karena guru manusia, betul, tidak ada yang sempurna. Kita manusia, yang sempurna hanya Nabi. Yang tidak punya dosa hanya Rasul, yang maksum hanya Nabi. Jadi guru manusia, mungkin ada sedikit kesalahan, kekhilafan. Jangan sampai merubah hati kita, karena manusiawi. Barangkali setelah guru berbuat salah, guru malam harinya tahajud minta ampunan sama Allah, sholat taubat, kita tidak tahu. Tetapi karena hati kita kotor, maka kita dapat dosa daripada perbuatan tersebut. Maka kalau kita mau menuntut ilmu, pertama bersihkan hati, karena ilmu tempatnya di hati. Seperti contoh air, ya, air kalau gelasnya bersih, ya, dikasih air bersih, airnya bersih nggak? Bersih. Yang kedua, gelasnya kotor, airnya bersih. Kira-kira apa? Airnya bersih atau kotor? Kotor, karena tempatnya kotor. Nah, ilmu tempatnya di hati. Kalau hati kita kotor, kalaupun ilmu yang masuk ke dalam diri kita, maka ilmu tersebut tidak manfaat. Ilmu tersebut akan menjadikan ilmu yang tidak manfaat. Bahkan waliyadzubillah min dzalik, ilmu tersebut menjadikan kita semakin sesat, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ilmunya itu bagus, hatinya kotor, maka berubah menjadi kotor. Ya, itu yang penyebab daripada ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah ahsan jazak. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar dari beliau semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali Pak, insyaallah akan kita dengarkan nasihat-nasihat yang indah yang akan kita jadikan sebagai pegangan bekal hidup kita dalam rangka mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Langsung saja kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Muhammad Baqir bin Mustafa Al-Habsyi. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadhihi lailatul mubarakah. An nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina ahli sayyadah. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin. Mata salatil uyun bin nazar wa tazahrafatil arduna bil matar wa hajja haju wa tamar
ولبى وخلق والنحر وطاف في البيت الأتيك وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا تعليم وتذكر تذكير ونفاد واستفاد والنفال انتفاع والحث على مسوك في كتاب الله العظيم وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه لله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة الذي لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, maha baik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di tempat-tempat baik, di waktu baik. InsyaAllah semua yang hadir Allah ta'ala berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada para masyarakat di Kampung Nelayan yang mengizinkan, yang tidak terganggu, bahkan mensupport atas perkumpulan ini. Mudah-mudahan Kampung Nelayan Allah ta'ala berikan ikan yang banyak, berikan hasil yang berkah, dan mudah-mudahan hasil daripada keberkahan tersebut bermanfaat bagi keluarga-keluarganya. Masyarakat di Kampung Nelayan Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, dan mudah-mudahan masyarakat Kampung Nelayan setiap hajatnya Allah ta'ala kabulkan. Dan juga ucapan maaf, beribu-ribu maaf kepada para masyarakat yang sedang beristirahat, mungkin sedikit terganggu atas keributan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ta'ala membukakan pintu maaf di hati mereka sekalian. Amin Rabbal Alamin. Hadirin al-mayamin al-mukarramin fi hadzal majma'il azim, khusus al-ahibba akhina fillah da'i ilallah al-habib Muhammad Bagir bin Idrus al-Idrus wa akhina al-mahbub al-muhibbin wa yasumruna fi zumratus salihin fi dunya wal akhirah akhina al-mahbub al-ustadz Fakhrur Razi hafizahumullah fi tuli hayatihima. Amin ya rabbal alamin. Ini Habib Bagir yang ikut datang ke tempat ini, Ustadz Fakhrur Razi, dan banyak para guru-guru yang nampak, yang tidak nampak mungkin duduk di belakang, para sesepuh, para tokoh, para ibu-ibu Kampung Nelayan yang semuanya insya Allah memberikan keberkahan atas perkumpulan ini. Kita nih senang berkumpul kita dalam kebaikan, dikumpul sama Allah di dalam kebaikan. Enggak sedikit orang-orang yang dikumpulkan di dalam kemaksiatan, yang dikumpulkan di dalam kebatilan, yang dikumpulkan di dalam kelalaian. Ketahuilah bahwasannya waktu adalah milik Allah, masa adalah milik Allah. Setiap detik, setiap nafas akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak merasakan manisnya akan kebaikan-kebaikan yang Allah ta'ala kucurkan kepada mereka. Barusan Habib Bagir bilang manfaat salawat, manfaat zikir, manfaat majlis, manfaat bersihnya hati, itu semua akan kita dapatkan. Kenikmatan salawat, kenikmatan majlis, kenikmatan zikir, kenikmatan amal, kenikmatan taat, itu semua bisa kita dapati seandainya di hati kita tidak ada hijab. Hati ini kadang-kadang ada hijab. Namun dengan perkumpulan yang diadakan Ustadz Fakhrur Razi, dengan perkumpulan yang diadakan Majelis Al-Mubarak, ketahuilah kita sadar kita pendosa, kita sadar kita banyak salah, kita sadar kita banyak hilaf, kita sadar hijab kita terlalu tebal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperhatikan kita, kita jauh daripada memperhatikan haknya Allah.
Allah mengucurkan kebaikan kepada kita, namun kita jauh berbuat baik kepada Allah. Bahkan kita tidak berbuat baik pada diri kita sendiri. Allah mengajarkan kedamaian, Allah mengajarkan kasih sayang, Allah mengajarkan kemuliaan, namun kita semua menolak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga tidak heran ketika kita diajarkan suatu doa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami ini banyak zalim sama diri kami. Kita ini terlalu banyak berbuat zalim pada diri kita sendiri. Mata kita banyak berbuat zalim ketika kita melihat yang haram. Di handphone kita melihat yang haram. Di internet kita melihat yang haram. Tangan kita banyak berbuat yang haram. Telinga kita banyak mendengar yang haram. Lisan kita banyak berucap yang haram. Kaki kita pun senang melangkah ke tempat yang haram. Namun sedikit orang-orang yang mau membalas kebaikan Allah, yang mau mensyukuri nikmat Allah. Kalau Tuhannya mereka ingkari, lantas bagaimana mereka akan mencintai utusannya? Namun Maha Suci Allah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai pelita penerang di alam semesta ini, sehingga ada sekelompok pemuda, ada sekelompok pemudi, siapapun mereka yang mungkin datang dari kubangan dosa, apabila Allah memberikan hidayah, apabila Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala menggerakkan, menghidupkan secerca cahaya kekasihnya Nabi Muhammad di hati seseorang. Ketika secerca cahaya tersebut masuk ke dalam hati seorang hamba, maka ketahuilah akan tergerak hatinya mengumpul dalam kebaikan, terkumpul dalam kebaikan, mengumpulkan orang-orang yang sama-sama mengharapkan kebaikan. Sebagaimana perkumpulan kita malam hari ini, perkumpulan yang kecil, perkumpulan yang sedikit, namun ketahuilah demi Allah, Rasulullah SAW mengatakan perkumpulan kita lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Kita mengumpulkan kenikmatan dunia, demi Allah kenikmatan dunia terlalu kecil dengan perkumpulan kita yang kita adakan pada malam hari ini. Dan ketahuilah, dahulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau berziarah kepada pemakaman seorang mukmin, pemakaman muslim, Nabi Muhammad menangis. Maka sahabat bertanya, "Amma tabki ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Mereka ahli kubur. Mereka berkata di dalam kubur, "Ya Rabb, hidupkan kami kembali ke alam dunia ini. Seandainya sesaat engkau mengembalikan kami ke alam dunia ini, kami akan melangkah bukan dengan kaki kami akan melangkah dengan kedua bola mata kami akan hadir pada majelis-majelis Allah yang mengingatkan kami kepada Allah, yang membuat kami dekat dengan Allah, yang membuat kami semakin taat kepada Allah, yang membuat kami semakin rindu dengan Allah. Ya Allah, ya wailani kuntu turaba. Ya Allah, coba dulu engkau jadikan kami tanah lebih baik ketika beristighfar kepada Allah, bebatuan bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, bertahmid kepada Allah. Hayawan, para hewan berzikir kepada Allah, ikan-ikan pun bersalawat kepada Rasulullah, seluruh makhluk Allah bertasbih memuji kepada Allah. Wa ma kullu syai'in fil ardi yusabbihu bihamdi. Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah seluruh hal yang aku ciptakan di alam dunia ini, bahkan benda mati pun, mereka semua memuji bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal abad, kecuali hamba-hamba Allah yang mereka mempunyai hijab antara Tuhannya Allah. Ada jarak antara dia dengan Tuhannya Allah. Ada penghalang antara dirinya dengan Tuhannya Allah. Mereka memisahkan diri dari Tuhannya Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka melupakan Allah. Mereka menelantarkan Allah. Mereka berpaling dari Allah. Tuhanmu Allah yang menciptakanmu dari ketiadaan. Tuhanmu Allah yang memberikanmu makan. Tuhanmu Allah yang memberikanmu minum. Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanmu Allah yang menjadikan siang hari waktu untuk engkau mencari rizki
Dan malam hari Allah menjadikan kesejukan untuk engkau beristirahat. Tuhanmu Allah yang mengucurkan segala bentuk nikmat, bahkan sebelum kalian meminta nikmat tersebut, Allah terus memberikan nikmat-nikmat tersebut. Padahal kalian banyak melupakannya, padahal kalian banyak meninggalkannya, padahal kalian banyak menelantarkannya. Namun idza asabatkum musibah, ketika engkau ditimpa sedikit musibah, ketika engkau ditegur dengan Allah, ketika engkau disadarkan oleh Allah dengan berupa penyakit, dengan berupa kesusahan, dengan berupa kehilangan, maka saat itu engkau bertanya, ya Rabbana, di mana Tuhan kami? Di saat engkau sakit, baru engkau berkata, wahai Tuhan kami. Di saat engkau kelaparan, engkau berkata, wahai Tuhan kami. Di saat ombak air Allah Ta'ala hamparkan ke daratan, menggulung keadaan seluruh masyarakat dalam tidurnya, dalam selimutnya, dalam kehangatan malamnya. Ketika ditimpakan musibah, kemana mereka mau berlari? Ketika rumah mereka dihancurkan dan dihentakkan, kemana mereka mau berlari? Ketika mereka ditimpakan bencana musibah, kepada siapa mereka berlari? Seandainya masyarakat kita sudah banyak meninggalkan Allah, sudah banyak melupakan Allah, sudah meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka demi Allah, tidak ada lagi benteng yang dapat menahan daripada mara bahaya. Tidak ada lagi benteng yang dapat menahan daripada bencana dan musibah. Itu tadi sore di Cina ditimpa musibah angin. Ada angin baru lagi. Apa namanya itu angin? Angin apa namanya tadi di berita itu? Yang mana angin tersebut bisa menghentakkan manusia, bukan hanya bangunan. Kalau angin menghentakkan bangunan, kita biasa mendengar angin menerpa, ya, saat itu angin bisa menghancurkan bangunan. Tapi ini ada lagi angin, gak cuma menghancurkan bangunan, tapi angin tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menghancurkan tulang berulang. Allah, na'udzubillah min dzalik. Tadi saya baca berita itu menghancurkan 100.000 pemukiman dan memakan sampai 28.000 orang. Yang mati 28.000 orang. Tadi kita baru sebelum berangkat itu TV menyala, saya lagi istirahat tuh, lihat bangun bencana menimpa negara. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah angkat para musibah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada mereka yang ditimpa musibah. Gak ada yang tahu ahibah. Namun masyikama majma'il maulud yujallil qurub. Nih orang yang ngumpul nih sedikit di malam, tapi demi Allah perkumpulan sedikit ini manfaatnya gak cuma di kampung nelayan, gak cuma di Kuala Tungkal, gak cuma di Jambi. Mungkin karena berkat perkumpulan kita yang sedikit pada malam hari ini menjadi asbab terangkatnya bala dan musibah di seluruh belahan dunia ini dengan perkumpulan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbah, tahu nggak apa sih yang membuat kita terhalang dari kebaikan, yang membuat kita terputus dari rahmat Allah? Allah nggak memutuskan rahmat kepada kita, tidak. Allah pengasih. Kita yang memutuskan hubungan dengan Allah, kita yang meninggalkan Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya bukan dan tidak lain adalah makanan yang haram. Hati-hati, jangan pernah engkau mendekati daripada makanan yang haram. Allah, Nabi Muhammad menegaskan, innal halala bainun wal haram bainun. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Wa bainahuma mustashbihatun, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Perkara halal jelas, yang haram jelas. Apa yang samar antara halal dan haram kita nggak tahu ini rezeki halal apa haram. Di antaranya itu adalah syubhat. Mereka para aulia wa salihin
tidak ada hijab antara mereka dengan Tuhannya Allah. Sehingga enggak heran kalau kita mendengar para aulia setiap malam mereka menghatamkan Al-Quran bukan sekali, bahkan 10 kali. Al-Imam Abdurrahman Segaf Al-Faqih Muqaddam Sani setiap malam dia khatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Kok waktunya sempat? Allah kasih keberkahan waktu. Kalau kita bergadang ngobrol waktu gak kerasa, tahu-tahu azan subuh. Kalau kita main handphone bergadang gak kerasa, tahu-tahu azan subuh. Kita main video game, gak lama gak tahu rasa waktu kita, tahu-tahu azan subuh. Para aulia malam hari mereka apa? Bakka'u lailatihi. Malam hari mereka ngapain? Nangis. Nangis di pintunya Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, istriku ninggalkanku tak ada apa-apa. Ya Allah, orang tuaku meninggalkanku, anakku meninggalkanku, hartaku engkau ambil ya Allah. Seluruh masyarakat meninggalkanku, tidak apa-apa ya Allah, asal jangan engkau yang meninggalkanku ya Allah. Makanya para aulia wasolin dicaci orang senyum, dipuji orang biasa. Dipuji tak ada ngaruh, dicaci tak ada ngaruh. Kenapa? Mereka adalah manusia yang gak mengharapkan ridhanya manusia, tidak mengharapkan pujian manusia, dan tidak peduli dengan laumatal laim, cacian orang-orang. Yang dia cari apa? Ridhanya Allah. Sehingga gak heran pada malam hari mereka sibukkan bercinta dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bertagarrub kepada Allah. Para aulia hidupnya gak punya masalah, tak ada punya problem. Hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Allah bersama mereka. Kita ini orang-orang bermasalah. Kita nih orang bermasalah. Kalau kita merenung sebentar nih malam, ya Allah punya masalah apa? Masalah kami tunggakan bayar motor, kredit motor. Ya Allah problem kami bayar utang. Ya Allah problem kami sakit. Problem kami pendidikan anak-anak. Problem kami kasih rezeki buat istri kami. Banyak problem kami. Problem kita banyak. Tapi heran kita nggak mau datang kepada Allah. Yang lebih heran lagi, kita menghinakan diri kita, menengadahkan tangan kita kepada selain Allah. Dan yang lebih buruk lagi, ketika hati kita berharap kepada selain Allah. Kadang hati kita ngarep sama orang. Nih orang nih bakal ngasih saya rezeki nih. Kalau begini ntar bakal ngasih saya rezeki nih. Hatinya berbicara, berbisik. Hatinya dengan kebodohannya berbisik, berharap kepada selain Allah. Aina Allah, di mana Allahnya? Kok bisa hatinya berharap kepada selain Allah? Kalau tangan meminta kepada selain Allah mending, minta saya butuh duit, saya butuh makan, minta minum, itu mending. Tapi yang lebih na'udzubillah, tak ada rasa malu, hatinya mempunyai harapan kepada selain Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min salik. Heran. Ya ta'ajjabun, membingungkan, mengherankan. Nah ini yang membuat hijab antara kita dengan Tuhan kita Allah adalah apa? Makanan yang haram. Maka hati-hati, jauhkan diri kita daripada makanan yang haram. Emang makan tak biasa kerasa saja, dapat duit haram, makanan haram, kita anggap itu suatu hal yang sepele. Hati-hati. Kita makan kenyangnya sekali, habis kita makan jadi kotoran itu makanan. Tapi sisa dari makanan yang haram mendarah daging dalam diri kita. Jadi daging itu, jadi darah. Kita makan, kemudian kita berhubungan dengan istri kita, berhubungan badan dengan istri kita, menggauli istri kita, masuk darah yang haram tersebut. Istrinya tadinya orang baik jadi tak ada baik. Ini baru suaminya makan haram. Kemudian mengalir air kepada istrinya menjadi haram, mempunyai anak lagi, anaknya pun mengalir darah yang haram. Di akhir zaman kata Rasulullah, bukan anak lagi durhaka sama orang tua, tapi orang tua sudah durhaka sama anaknya. Mengapa demikian? Karena banyak kaum laki-laki yang mereka memberikan rizki yang haram kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Jangan sekali-kali kita remehkan daripada perkara-perkara yang haram. Kita makan sesuatu perkara yang haram, na'udzubillahi min dzalik.
Kita berlindung pada Allah, kita bertobat meminta ampun kepada Allah. Mungkin ada sengaja, tidak sengaja daripada makanan yang haram yang masuk pada diri kita. Ini enggak heran lagi. Punya problem baru diuji sama Allah sedikit. Kita ini kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ke bawah. Ya Allah, aku sehari ini tak ada punya duit. Ya Allah, kau lihat berapa banyak orang di luar sana yang enggak makan. Lihat ke bawah, urusan dunia kau lihat ke bawah. Ini enggak, urusan dunia ngelihatnya ke atas. Tetangga beli motor, dia yang gelisah. Tetangga makan enak, dia yang sedih. Sehingga dia enggak menyukuri dan enggak menikmati rezeki yang Allah berikan kepada dia. Ini problem. Tapi kalau urusan perkara ibadah, tak ada dia mau lihat yang ke atas. Kalau ibadah, dia ngelihat ke bawah. Ibadah aku paling bagus, yang lain buruk. Kalau melihat orang yang ibadahnya bagus, biasa-biasa saja dia. Tidak ada girah, nggak ada semangat di dalam hatinya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya ini. Punya problem sedikit, syaitan datang, dibisikkan nama syaitan, ayo main judi online. Ini solusi jalur alternatif. Modalnya murah kata syaitan. Syaitan ini pintar. Kalau Habib ceramah datang sebulan sekali, Ustadz Fahru Razi ngajarin seminggu sekali. Tak ada kita 24 jam sama guru-guru kita, tapi syaitan 24 jam bersama kita. Syaitan bersama kita 24 jam. Di mana syaitan? Yajri fiddam ibni Adam. Syaitan mengalir dalam tubuh kita. Itu syaitan ngalir, dibisikin hati kita. Apa kata syaitan? Kau lagi susah kan? Iya kata hatinya. Ngobrol, berdialog. Hati nurani tertutup, nafsu diajak ngomong sama syaitan. Apa kata syaitan? Gampang, ada solusi terbaik. Apa solusi terbaiknya? Kita main judi online. Modalnya murah, 10.000, 1.000 pun bisa, 10.000 bisa, 20.000 bisa. Main judi online. Mending kalau menang. Ini enggak, kita udah main judi online, nasib-nasiban, mengadu nasib. Kita menyerahkan nasib kita kepada hal yang haram. Kasihan, udah mukanya susah, hidupnya susah, bergantung kepada hal yang menyusahkannya. Aku main judi online, tak ada yang tahu juga, Beb. Tak adalah yang tahu, Beb. Kelihatan muka-muka lo, muka-muka togel. Hati-hati, hati-hati. Ini penyakit nular. Di kota orang udah pada sadar. Ini di kampung-kampung nih, di kampung-kampung sekarang, di daerah-daerah, di Padang, di Riau, di Jambi, di daerah-daerah sekarang ini menjadi target daripada tatanan Yahudi. Dibikin Tuhannya kita ini bukan Allah. Tuhannya kita apa? Judi online. Kali Beb menang, Beb, kali aja menang, Beb. Padahal itu cuma digos. Berita hoax dibikin sama mereka sandiwara. Ada kawan kami menang. Menang berapa? 100 juta. Modal 10.000 main judi online, dapat 100 juta. Padahal nggak tahu siapa itu yang menang. Ikut kita main judi online, nasib-nasiban. Hati-hati, cuman nasib-nasib, cuman iseng-iseng. Mungkin kau anggap perkara yang sepele. Gara-gara itu Allah tutup pintu rezeki kau sampai hari tua. Kalau kau belum taubat kepada Allah, kalau kau belum minta ampun kepada Allah, kalau kau tidak bersadar diri kepada Allah, kalau kau tidak menangis merasa malu kepada Allah, ambil kabar, rezeki kau tertutup sampai hari tua. Beb, kemarin kami hilap, Beb, baru sadar kami malam ini, Beb. Malam ini kau bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis di pintu Allah, berdamai kepada Allah agar kembali dibukakan pintu ampunan oleh Allah sehingga diberikan rezeki yang barakah. Beb, kalaupun judi menang macam mana lah, Beb? Itu judi menang lebih apes lagi, 2 kali lipat apesnya. Ketika dia dapat rezeki yang haram tersebut, dia makan itu rezeki yang haram, kemudian dia berikan istrinya rezeki yang haram. Gak lama datang bawa kabar, Habib, kenapa? Istri aku selingkuh, Beb. Beb, istri aku berzinah, Beb.
istri aku bermaksiat, Beb. Siapa yang salah? Kau yang salah. Kenapa aku yang salah? Istri aku yang buat salah, Beb. Kau yang salah. Rezeki apa yang kau berikan kepada istri kau? Beb, istri aku ngelawan. Istriku gak mau dengar nasihat. Istriku akhlaknya buruk. Istriku gak mau nutup aurat. Apa penyebabnya? Makanan yang haram yang kau berikan ke perut istri kau. Besoknya punya anak. Anaknya jadi apa? Masya Allah, tuyul zahiran wa batinan. Anaknya tuyul. Anaknya Masya Allah, wak bisa diem. Genteng orang dipecahin, TV orang dibanting. Nih bapaknya datang bawa anaknya main ke rumah orang. Masya Allah, itu serumah taubatan nasuha. Bukan taubat sama Allah, taubat sama anaknya. Ini budak apa anak tuyul bilang tuh. Tak adalah bisa diam ini anak. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya makanan yang diberikan kepada anak-anaknya. Beb, anakku tak ada mau ngaji, tak ada mau sembahyang, tak ada mau ibadah. Apa penyebabnya? Penyebabnya gara-gara makanan yang haram. Dan tahu, gara-gara makanan yang haram tersebut ada hijab antara kita dengan Allah. Ada hijab antara kita dengan Nabi besar Muhammad. Makanya itu dikatakan oleh satu ulama Banjar. Itu kemarin ketemu kita sebelum Covid. Saya ke Banjar kemarin tuh sempat berkunjung, diundang di tempat Allahyarham Guru Zuhdi. Alhamdulillah seminggu sebelum beliau wafat ketemu. Makanya ketika mendengar beliau wafat saya kaget. Kaget bukan main. Kenapa sebabnya? Barulah ketemu, sehat, ngobrol, begadang sampai jam 2. Memang tidak biasanya. Ada tangan kanan beliau Haji Nur'in bilang, Habib tak ada biasa Tuan Guru ini mau begadang, Beb. Itu malam begadang kita sampai jam 2 malam. Subhanallah, seminggu kemudian dengar kabar beliau wafat. InsyaAllah Allah kumpulkan dengan para awliya wa sholihin. Kita ngobrol-ngobrol tak ada kerasa. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau gak kerasa. Apa kata beliau? Beliau bilang, Habib, di akhir zaman ini Beb lelah. Di akhir zaman ini letih. Beliau mengatakan al-hayat malal wadik wa ta'ab wa takarrub. Beliau bilang, Beb, curhat, hidup nih capek, hidup nih lelah, hidup nih letih, Beb. Tapi kami yakin, Beb, kata beliau, wafat adalah hari raya bagi kami, Beb. Subhanallah. Itu ngomong seminggu sebelum wafat. Beliau bilang meninggal adalah hari raya bagi kami, Beb. Emang benar, kadang-kadang hidup ini megelin. Para ulama bukan pegal atas dirinya. Mereka bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi para aulia ini pegal apa? Ngelihat manusia di akhir zaman ini. Yang bikin pegal apa? Ngelihat manusia. Sebab para aulia memandang bukan seperti pandangan kita orang. Kalau kita ini mata kalong. Mata kalong tak ada bisa lihat matahari. Tapi para aulia wa sholihin dikatakan oleh Imamul Haddad, nahnu kaum la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum binurillah fa kaifa tukazibun. Para aulia itu tak ada dengar ucapan kalian. Jadi kalau kalian ngomong ngalar ngidul, itu ulama diam aja bengong. Itu ulama ngelihat kau macam mana? Ngelihat kau ke dalam hatinya. Kalau mulut bisa berbohong, kalau mulut bisa berdusta. Para aulia Allah, mereka memandang dengan pandangan Allah. Cukup ngelihat mukanya aja. Ya Allah, kesian nih orang tukang judi. Ya Allah, kesian nih orang semalam berzina. Ya Allah, kesian nih orang begini. Itu suudzon, Beb, bukan suudzon. Sebab mereka para aulia Allah, mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sampai begitu, Beb? Canggih aplikasinya, Beb. Bisa ngelihat kepada hati seseorang, Beb. Kenapa? Karena sudah tidak ada hijab antara mereka dengan Allah, sudah tidak ada hijab antara mereka dengan Rasulullah. Jadi yang pertama, kalau kalian mau ingin mempunyai hubungan dengan Allah, mempunyai hubungan dengan Rasulullah, ingin menjadi orang baik, jangan sekali-kali kita makan makanan yang haram. Jangan kau dekati atau mencari rezeki dengan cara yang haram. Na'udzubillah, subhana'udzubillah, amin. Yang kedua, jangan suka memandang yang haram.
Dan juga kaum perempuan jangan jadi pandangan haram. Yang laki matanya jangan jelalatan. Yang perempuan jangan jadi tempat dipandang laki-laki yang bukan mahram. Ini dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini Sa'labah bin Abdurrahman ini nih umurnya 7 tahun. Tapi Sa'labah dari kecil senangnya main di rumah Rasulullah. Tiap hari di rumah Rasulullah dia ngeliatin muka Nabi, seneng banget. Mudah-mudahan anak kita bisa kayak begitu. Ada sebagian anak kecil kalau kita ajak ketemu ulama seneng dia. Abah ajak ketemu ulama, Abah ketemu Ustadz Fahru Razi, Abah. Ya, Habib Bagir nih, Masya Allah. Itu janda-janda senang. Habib, ketemu Habib Bagir, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Habib Bagir nih magnetnya luar biasa nih. Ya, biar dapat sir dari beliau ya. Itu kadang anak kecil tuh kalau ngelihat ulama senang hatinya tuh. Ada satu anak kecil namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini Sa'labah ini anak kecil, tapi senangnya main di rumah Nabi. Tiap hari Nabi kasih kurma, disuapin sama Nabi. Senang Sa'labah. Dan Sa'labah itu paling senang kalau disuruh sama Nabi. Nabi bercandain, ya Sa'labah pergi kamu ke pasar, beli ini. Itu Sa'labah ngebut sekencang-kencangnya. Belanjanya ngebut, pulangnya juga ngebut. Itu sahabat yang lain bilang, Sa'labah kau ini lari-larian. Dia bilang tuh, iyalah sayang waktuku hilang, waktuku berduaan dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi kata Sa'labah kalau ngeliat muka Nabi itu seneng, hatiannya asyik, adem kata Sa'labah. Kalau disuruh ke pasar pengen buru-buru balik, ngebut langsung bahasanya, yuk lari sekencang-kencangnya. Kenapa? Pengen buru-buru memandang wajah Nabi Muhammad. Ini Sa'labah tiap hari mandang wajah Nabi, dia dengerin nasihat Nabi, dia ambil ilmu dari Nabi. Sa'labah tinggalnya di kampung. Itu di kampung kalau kamar mandinya pakai horden ya. Pakai horden, ditutup pakai pelepah kurma. Angin berhembus, ketika angin berhembus, saat itu Sa'labah nggak sengaja ngelihat betisnya perempuan. Ini anak kecil umur 7 tahun, tak ada sengaja ngelihat aurat perempuan, lihat betis perempuan. Itu Sa'labah tahu itu haram. Apa kata Sa'labah? Ya Rabb, aku tak ada sengaja memandang yang haram. Apakah pantas mataku yang kotor ini memandang wajah Nabi Muhammad? Ini anak kecil umur 7 tahun, tak ada sengaja ngelihat yang haram. Bukan sengaja, tak ada sengaja ngelihat yang haram. Dia ngerasa malu. Kira-kira mata yang kotor ini boleh tak ada pandang wajah Nabi? Ini Sa'labah yang tiap hari main ke rumah Nabi. Tiba-tiba Sa'labah gak ke rumah Nabi lagi. Maka Nabi Muhammad di majelisnya Nabi itu tuh setiap orang ngerasa paling diperhatikan sama Nabi. Ente kalau ngaji ini di majelis nih, itu kayaknya guru tuh memperhatikan saya ya. Itu guru kayaknya ngeliatin saya ya. Senang hati. Orang-orang sahabat Nabi di saat itu ketika Nabi menyampaikan tausiah, ketika Nabi menyampaikan ilmu, para sahabat mereka mengatakan, saya yang diperhatikan Nabi. Yang satu bilang, tidak, Nabi dari tadi ngeliatinnya ke aku terus. Yang satu lagi bilang, tidak, dia bilang, Nabi ngeliatin aku. Seakan-akan mereka diperhatikan sama Nabi. Usai majelis, Nabi nanya, wahai sahabat, ini ada yang kurang. Anak kesayanganku mana? Kata Nabi. Siapa ya Rasulullah? Anaknya Nabi ini banyak, anak angkat Nabi. Sebab Nabi dipanggilnya Abal Fugara. Nabi itu ayahnya orang-orang fakir. Nabi itu Abal Aitam. Nabi itu sebagai anak abahnya anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, bapaknya baru meninggal, Nabi datengin. Nabi bilang, kenapa kau sedih nak? Aku sedih, ayahku meninggal ya Rasulullah. Oke, kalau begitu kata Nabi, mau gak kamu Fatimah menjadi tantenya kamu? Mau gak kamu Hasan Hussein menjadi keponakan kamu? Siapa ayahku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Langsung dilantik jadi anak. Apa katanya dia? Langsung dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu dari dulu abahnya meninggal. Kenapa begitu? Abahnya Nabi Muhammad sekarang. Masya Allah. Maksudnya anak kecil polos. Ini anak kecil saking senangnya abahnya Nabi Muhammad. Oh girang dia.
Ucapan anak yang polos, dia mengatakan, kenapa tidak dari kemarin abah aku meninggal, bilang tuh. Dari sedih berganti menjadi gembira. Ada sepasang kekasih namanya Ummu Salamah sama Abu Salamah. Ini Romeo and Juliet deh. Dua-duanya romantis, saling mencintai. Ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah tak ada makan, tak ada minum. Padahal umurnya Ummu Salamah itu berapa? Umurnya 60 tahun. Maka Nabi bilang, kenapa Ummu Salamah sedih? Ya Rasulullah, Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sedih, tidak mau makan, tidak mau minum. Maka khawatir keluarganya, dilaporkan sama Nabi. Maka Nabi datang, Nabi jenguk, ya Ummu Salamah, mengapa engkau sedih? Ya Rasulullah, tidak ada seorang laki-laki pun yang dapat menggantikan suamiku. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Ummu Salamah, kalau begitu ada seorang laki-laki mau ngelamar kamu, menggantikan daripada suami kamu. Apa jawabnya? Tak ada mau ya Rasulullah. Lakiku paling tampan, lakiku paling baik. Tapi kamu gak mau makan, kamu gak mau minum. Iya, saya sedih kehilangan suami saya. Baiklah kalau begitu Rasulullah. Kalau aku yang ngelamar gimana Rasulullah? Apa kata Ummu Salamahnya? Ya Rasulullah, dia bilang, kalau antum sih 1000 kali lipatnya Abu Salamah. Nabi nikahin gak kayak kita. Yang kita cari apa? Janda yang masih muda. Ini Bang Asad mana? Bang Asad hilang tuh. Itu Bang Asad bikin namanya BPJS. Apa Bang Asad? Badan Penanggulangan Janda Seksi. Ya, itu bukan ngikutin sunnah Nabi kalau begitu. Ya, kalau mau ngikutin sunnah Nabi macam mana? Nabi nikahin yang umurnya berapa? 60 tahun. Umurnya 70 tahun. Hakada tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sa'labah bin Abdurrahman diperhatikan sama Nabi. Makanya ketika dia nggak hadir di majelis Nabi, Nabi kehilangan. Maka Nabi bilang, wahai sahabat, kemana Sa'labah? Tak tahu ya Rasulullah. Lah sebulan tak ada ngaji, lah sebulan tak hadir majelis, lah sebulan nggak ke rumahnya Nabi. Maka Nabi bilang, pulang dari majelis, ayo kita ke rumahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Macam itulah Nabi. Walaupun anak kecil diperhatikan sama Nabi. Ini kalau kita mintanya cuma diperhatiin doang, nggak mau memperhatikan orang lain. Kalau kita dengar teman kita nggak nongol, biasa dia ngumpul sama kita ngopi bareng, begadang bareng, kok dia tak ada ya? Cari tahu, mungkin dia lagi sakit, mungkin lagi susah. Datengin, pulang ngopi bareng di warungnya Bang Mail, ke rumahnya. Habis ngopi bareng di Islamik, ke rumahnya. Tanya gimana keadaannya, gimana kabarnya. Islam tuh begitu. Dengar si fulan lagi sedih, datengin. Dengar si fulan abahnya meninggal, hibur. Dengar si fulan kena musibah, bantu. Haja umat Islam. Mudah-mudahan di kampung lain bisa ngidupin kayak begitu tuh. Ini Sa'labah sebulan gak datang, Nabi datang sama sahabat-sahabatnya ke rumahnya Sa'labah. Ternyata sampai rumah itu Sa'labah gak ada. Nabi nanya, wahai Ummu Sa'labah, wahai ibunya Sa'labah, kemana putramu Sa'labah? Ibunya bilang, ya Rasulullah, kami pun tak ada tahu. Lah sebulan tak ada pulang rumah dia. Kami pikir dia ini sedang ada di rumah engkau ya Rasulullah. Nabi bilang tak ada. Lah kemana ini Sa'labah? Kok hilang sebulan? Maka si ibu khawatir, Nabi Muhammad khawatir. Maka Nabi mengutus para sahabatnya untuk mencari yang namanya Sa'labah. Suruh cari Sa'labah, keliling kota Mekah, cari Sa'labah. Tak ada ketemu, Bu. Tak ada ketemu. Keliling sahabat nyari budak kecil nama Sa'labah, tak ada ketemu. Sampai Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar pergi ke pesisir kota Mekah, ke gunung-gunung. Mau naik gunung di Mekah terjal. Maka di bawah gunung ada seorang pengembala kambing. Maka datang ini Sayyidina Umar bertanya, wahai pengembala kambing, apa kamu ngelihat seorang anak kecil, wajahnya tampan, wajahnya bersih, wajahnya bercahaya? Kok bisa tampan, kok bisa bersih, kok bisa bercahaya? Karena Sa'labah itu sering bercanda sama Nabi. Sa'labah itu sering bercanda sama
Nggak heran mukanya bercahaya. Kalau anak kecil sekarang mukanya pada burak. Kenapa mukanya pada burak, Beb? Apa sering mandi air asin? Apa sering mandi di sungai? Jangan nyalain air asin, jangan nyalain sungai. Kadang anak kecil zaman sekarang kepalanya petak. Ngapalah nih budak kepalanya petak? Nggak mirip bapak, nggak mirip ibu. Ternyata tiap hari main tab, tiap hari main handphone. Ada lagi kadang anak kecil matanya juling. Kenapa matanya juling? Sering main handphone malam-malam, bangun tidur main handphone, makanya matanya juling. Sa'labah mukanya terang. Kenapa? Karena pernah satu kali ini Sa'labah, Nabi lagi main air, Nabi semburkan air ke muka Sa'labah, ketawa Sa'labah. Nabi semburkan air dari tangannya ke mukanya Sa'labah. Itu Sa'labah dalam riwayat dikatakan sampai usianya 80 tahun mukanya masih kayak remaja. Gak heran pernah disembur sama Nabi Muhammad. Anak sekarang kena sembur apa? Bingung aku kadang-kadang. Tuh lihat Sa'labah bin Abdurrahman. Singkat cerita, ini pengembala bilang, wahai Sayyidina Umar, gak ada anak kecil yang mukanya riang. Ada anak kecil mukanya ganteng, mukanya bercahaya, tapi sedih. Perasaan kata Sayyidina Umar, Sa'labah ini mukanya riang gembira. Kok ini mukanya sedih? Tapi kata Sayyidina Umar, menghilangkan penasaran. Daripada tak ada kita penasaran, kita tunggu saja. Mana itu anak kecil? Tinggalnya di atas gunung, dia bilang. Kapan turunnya? Turunnya sore hari, turun ke bawah bawa botol, minta susu, naik lagi dia ke atas gunung. Gitu. Iya. Maka Sayyidina Umar nungguin. Kata pengembala bilang, ya Amirul Mukminin, kalau mau nungguin di belakang batu. Kenapa pula aku mesti ngumpet? Itu anak kecil tak ada mau ketemu orang. Dia malu, dia minder. Pemalu anaknya. Begitu, iya. Baiklah kata Sayyidina Umar, menghilangkan penasaran, kita ngumpet di belakang batu. Sore hari ada anak kecil datang, tutupan pakai sorban mukanya. Dilihat Mas Sayyidina Umar kejauhan, Sa'labah bukan, diintip sama dia tuh. Pas itu anak kecil buka sorbannya, ternyata benar itu Sa'labah bin Abdurrahman. Sayyidina Umar melihat Sa'labah bin Abdurrahman diudak. Sa'labah ngelihat Sayyidina Umar lari. Namanya anak kecil. Sayyidina Umar yang ngejar, takut. Lari ini Sa'labah, dikejar Sayyidina Umar, dipegang sama Sayyidina Umar. Ayo mau kemana ente? Ampun ya Sayyidina Umar, ampun. Ente kemana aja ngilang? Lama kau tak nampak. Emak kau nyarikan kau, Rasulullah nyarikan kau, Nabi Muhammad nyariin saya. Iya, saya malu ketemu Nabi, saya takut ketemu Nabi. Ngapa kau malu ketemu Nabi? Ngapa kau takut ketemu Nabi? Saya habis berbuat dosa besar. Pantaskah mata saya yang kotor ini memandang wajah manusia yang suci Nabi besar Muhammad? Umurnya 7 tahun, coy. Udah punya iman, udah punya rasa malu. Sa'labah dibawa pulang. Kalau kau tak ada mau ketemu Nabi, minimal kau pulang. Kesian emak kau khawatir sama kau. Ya sudah, aku balik ketemu emak aku. Pulang sampai rumah emaknya, Sa'labah sakit, demam tinggi. Maka Sayyidina Umar datang ke tempat Nabi. Nabi bilang, ya Umar, udah ketemu belum Sa'labah? Udah ketemu ya Rasulullah. Dia ngumpet di gunung. Sekarang mana Sa'labahnya? Di rumahnya ya Rasulullah. Dia sakit. Apa aku paksa dia datang kemari? Jangan ya Umar, biar aneh yang datang ke rumahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Nabi datang ke rumah Sa'labah. Depan rumah Sa'labah, Nabi ngucapin Assalamualaikum. Ibunya jawab Waalaikumsalam. Girang satu rumah. Sa'labah gemeteran. Mak, siapa yang datang mak? Rasulullah kekasih engkau datang ke rumah kita. Itu Sa'labah langsung tutup matanya. Kalau anak kecil tuh apa namanya? Ngelipat kakinya dia nunduk begini. Anak kecil kita kalau nunduk begini bukan malu sama Nabi, ngambek sama orang tuanya. Belikan PS mak. Aduh, cempakul. Lihat, dilipat mukanya Sa'labah. Maka Nabi bilang, Sa'labah, angkat kepala kau. Tak ada mau ya Rasulullah. Sa'labah, ente nggak mau lihat anak? Bukan tak ada mau ya Rasulullah, malu rasanya nak nampak Rasulullah nih. Ngapa kau nih Sa'labah? Ya Rasulullah, sebulan kemarin aku nih tak ada sengaja, aku berbuat dosa besar. Mataku nikmat dari Allah ini tak ada sengaja melihat hal yang diharamkan oleh Allah.
Apa kata Nabi? Ya Sa'labah, kalau nggak sengaja tak ada apa-apa. Kau minta ampun kepada Allah, buru-buru istighfar minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa engkau. Benar ya Rasulullah, Allah mengampuni dosaku. Diampuni ya Sa'labah. Ketika dengar diampuni oleh Allah, itu Sa'labah langsung buka matanya. Ketika dia mandang wajah Nabi, dia nangis gerong-gerong. Ya Rasulullah, kangen, rindu ya Rasulullah. Bayangin meluk Nabi itu Sa'labah. Sebaik-baiknya manusia, seharum-harumnya tubuh, selembut-lembutnya kulit, wajahnya Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Merinding aneh nyebutinnya. Tak terbayang kita keindahannya Nabi. Allahu Akbar. Sa'labah peluk Nabi. Ketika peluk Nabi menangis tumpah ruah di pangkuan Nabi. Ketika nangis dia saking rindu sama Nabi nggak kuat, meninggal di pangkuan Nabi. Allah. Ada nggak orang rindu, ketika rindu saking ketemu, ketika rindu ketemu copot jantungnya. Ini Sa'labah ngelihat Nabi saking rindunya dia udah nggak kuat, meninggal di pangkuan Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallah arafu Sa'labah sabab al-jannah. Ini nih, Sa'labah ini menjadi pemuda di surganya Allah. Makanya para sahabat ketika mimpi Sa'labah, itu Sa'labah di surga adalah pemuda yang paling remaja, yang paling tampan di surganya Allah. Subhanallah. Kenapa sebabnya? Kenapa penyebabnya? Orang yang begitu cinta sama Nabi. Nah kalau kita ini macam mana nak mimpi Nabi? Habib Bagir barusan bilang, Beb, kita mimpi Nabi, Beb. Kita harap pengen mimpi Nabi. Ya enggak? Cuman ada hijab antara kita sama Nabi. Jalankan mimpi Nabi. Hadir maulid Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Jam berapa sekarang ya? Ya Rasul, salam. Lapar perutnya. Lagi Nabi datang ke majelis kita, main HP. Lagi Nabi datang ke majelis kita, ngurusin perut. Aduh, dodol karet. Kalau pengen ngerasain tuh, hapus nih. Malam ini nih kita beristighfar, kita minta ampun, kita bersolawat sama Nabi, kita berzikir, kita praktekkan ilmu yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan berkat majlis al-mubarak ini, malam hari ini kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Minimal gak mimpi Nabi Muhammad ya Rab, mimpi guru kami Habib Bagir Al-Idrus, mimpi Ustadz Fahru Razi. Iya, amin Rabbal. Bang semangat aminnya. Kau nih mimpi Habib Bagir, mimpi Ustadz Fahru Razi, mimpi sama guru, tanda hati kita dekat sama guru kita. Ini mimpinya artis Korea, ada. Mimpi artis India. Alhamdulillah nih perempuan-perempuan jarang nonton film Korea. Iya. Mana paling enak tuh film tuh. Allahu Akbar. Iya. Korban apa? Korban film Korea. Ini yang perempuan-perempuan ya. Habib, cuman ya hiburan. Malah lo bakal liar hiburan. Hiburan ngikutin pakai kutek. Hiburan ngikutin rambutnya warna-warni. Lakinya bingung nengok istrinya kadang-kadang. Ya Allah, rambut kau cak permen gue lali katanya. Korban itu korban kawin, cerai, ribut rumah tangga, berani ngelawan sama suaminya. Ngambek dikit sama suami, banting handphone. Korban artis Korea ini. Enggak apa namanya? Drakor. Drakor disandra korban ya. Auzubillah subhanallahi min. Udah, kurang-kurangin deh. Ahsan nonton film kartun. Ya, yang menghibur. Ahsan baca Quran hiburannya ini. Masya Allah yang datang semuanya perempuan-perempuan syurga semuanya ya. Para bidadari syurga ya. Insya Allah ini yang laki-laki juga Masya Allah orang-orang soleh semuanya ya. Walaupun mukanya hitam-hitam nih Masya Allah nih. Ini walaupun hitam-hitam begini soleh semuanya orang-orang majelis ya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh. Yang perempuan biar dapat suami yang saleh. Yang laki-laki biar dapat jodoh yang salehah. Yang duda biar cepat kawin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sagian wa la mahruma
ولقد نشرت لنا من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع وعيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وآفي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات. Minta hajat kita masing-masing kepada Allah. Waqdi lanal hajat waqdi lanal hajat ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib ya ghadiyal hajat ya sami' du'a ya ghafir dhunubi wal khati'at ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi faqdi hajati. واقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وعلى ما حركت به صب أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Doa Al-Fatihah khusus kepada para panitia. Al-Fatihah khusus kepada para panitia yang menyukseskan acara ini baik mingguan maupun bulanan, yang menyiapkan makanan berarti menyiapkan makanan untuk tamunya Rasulullah. Ya, yang menyebarkan undangan berarti menyambung lisan dan menyambung dakwahnya Rasulullah. Yang masak berarti masak buat tamu-tamunya Rasulullah. Yang bergembira dengan acara ini mereka bergembira dengan kedatangannya Rasulullah. InsyaAllah semua hajat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Fatihah khusus juga kepada guru kita Ustaz Fahrul Razi. Mudah-mudahan Allah Taala tambah rezekinya, Allah tambah ilmunya, Allah Taala tambah pemahamannya, Allah tambah besarkan manfaatnya, Allah tambahkan besar rasa cintanya, Allah Taala tambahkan anaknya, Allah tambahkan istrinya. Jangan diaminin yang itu. Ya, istrinya cukup satu, anaknya tambah banyak. Ya, istrinya satu, istrinya bertambah salehah, bertambah baik. Istrinya pun senantiasa mendukung daripada dakwah beliau. Ala hadiniyah wa inna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لا يبدي ويرحم ويا سامع الدعاء ويا سامع الدعاء اسمع دعانا يا رب يا حاجة ليس بوابي موجود سدد خفر بلاد السمعان من لا يجل اقضي حاجتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقضي حاجتنا يا رب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا
وأننا أشرفنا على اللظى فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين رب أسماء فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه داد تأسيس صحبي والحمد لله في البدع والتناحي Allah lana bil qabul. Kalau sudah ditutup dengan qabul berarti sudah boleh ngudut. Kopi. Kalau tidak salah ada titipan atau orang baca tahlil ibu ya. Hah? Ada yang baca tahlil. Oh sudah belum? Udah tahlil belum? Apa anda sekalian kata-kata? Ya? Doa gitu. Sekalian. Apa anda bacakan kata-kata orang? Ini Afwan. Oi. Bruno. Gonzales, tar dulu. Ini ada apa namanya? Ada yang lupa nih. Ada orang yang minta doa pelungsur. Apa doa pelungsurnya? Oh, doa pelungsur saat melahirkan dan penerang hati untuk fulana. Kemudian lagi doa tahlil tadi untuk siapa? Arfadain. Kita tahlil singkat. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. وببركة لا إله إلا الله وفي شفاعة لا إله إلا الله وبمعونة لا إله إلا الله وارزقنا باللا إله إلا الله واسترنا باللا إله إلا الله اغفر لنا باللا إله إلا الله وخصوصا صاحب من لا ذاهر له ولا من ذاكر له أصل مشايخنا ومعلمنا ذي الحج علينا بهذا المنطقة وفي بلدة أندونيسيا ومن كل حبيب لا إله إلا الله برحمتك الرحمن الرحيم خصوصا أرفع داي مساقا بن سنكي داي ماكيلو Sani Jafri bin Abbas, Hafsah binti Haji Hasan, Jubaidah binti Haji Mu'min, Julianto Saputra bin Arfa dari Masaga, Musa bin Salim. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum, wa Abdul Halim bin Jumri, Ambo Tua bin Betahik, Betahik bin Abdullah, wa Rahma binti Bacok. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al hafratan min hafratin niran. Allahumma ij'alhum min hasibatin nizam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa asrna ma'al awliya bi an'ama 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa asna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.